Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah Wahyu. Saya dari kelas BBAC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tashbih, Majaz, dan Kinayah dalam Al-Quran Juz 4. Pada bab 1, kita akan membahas tentang contoh ayat tashbih. Tashbih adalah suatu ungkapan yang mengandung lafadz yang mana lafadz tersebut menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, contoh tashbih dalam Al-Quran itu banyak. Nah, salah satunya adalah dalam surah Ali Imran ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihyin fiha sirrun aswabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Yang artinya, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Untuk tashbih yang ada pada ayat di atas adalah musyabbahnya merupakan kalimat mayufiquna atau harta yang mereka infakkan. Kemudian musyabbah bihnya adalah kata angin atau riyahin. Kemudian ada tashbih adalah kata kamathalin. Sedangkan wajhu syabhnya adalah firman Allah yaitu fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Pada wajhu syabh di ayat tersebut menceritakan bahwa angin tersebut membawa hawa dingin, kemudian menimpa tanaman milik suatu kaum, lalu angin tersebut merusak tanaman tersebut. Dengan demikian, dikarenakan wajhu syabhnya bersifat lebih rinci dan meluas, sehingga tashbih pada ayat ini disebut dengan tashbih tamtsil. Alasan kewacanaannya kan pada ayat ini membahas tentang perumpamaan harta mereka atau orang-orang kafir yang diberikan untuk tujuan menentang dakwah Nabi. Nah, diumpamakan seperti angin ini karena angin ini itu mengandung sedikit air dan menyebabkan tanaman itu kering dan mudah terbakar. Nah, maksudnya adalah harta yang mereka infakkan itu bukannya memberi suatu kemanfaatan atau suatu kesuburan bagi mereka, tapi melainkan membawa suatu kemusnahan atau kesengsaraan bagi diri mereka sendiri. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut yang mereka lakukan itu sudah mengeluarkan banyak biaya dan banyak tenaga, tapi hasilnya sia-sia, begitu. Nah, aspek estetikanya adalah di mana akibat yang ditimbulkan dari angin berhawa dingin yang melewati tanaman di perkebunan suatu kaum tadi memiliki makna yang sama terhadap nasib mereka atau orang-orang kafir yang menginfakkan hartanya untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bab yang kedua adalah contoh ayat majaz. Majaz adalah suatu ungkapan yang mana dalam ungkapan tersebut terdapat lafadz yang lafadz itu tidak menginginkan atau tidak menghendaki makna asli dari lafadz tersebut dengan adanya suatu alaqah dan qarinah. Salah satu contoh ayat majaz yang ada di juz 4 adalah surah Ali Imran ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga, dan mereka kekal di dalamnya. Pada ayat di atas terdapat struktur fa fi rahmatillah. Maksudnya adalah tempat di mana kaum muslimin kelak di akhirat yaitu berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Struktur di atas mengandung majaz mursal dengan alaqah haliyah. Maksudnya adalah
Kata rahmat pada struktur di atas tidak hanya berarti kasih sayang saja, melainkan juga berarti surga. Yang mana surga itu dipenuhi, atau surga itu tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah, dan kaum muslimin berada di dalam surga yang dipenuhi oleh rahmat Allah tadi. Nah, untuk alasan kewacanaannya adalah kata rahmat ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan wajah yang putih tadi, abiyadots tadi, maaf, yang menggambarkan tentang kebahagiaan, bahwa rasa kebahagiaan itu adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menggambarkan kebahagiaan kaum muslimin ketika berada di dalam surga. Nah, untuk aspek estetika adalah adanya unsur putih yang merupakan suatu gambaran dari sesuatu yang abstrak kemudian menjadi konkret, karena orang yang digambarkan dengan wajah putih pada hari kiamat adalah orang yang akan masuk surga, begitu. Nah, pada bab yang ketiga ini adalah contoh ayat yang mengandung kinayah. Kinayah adalah suatu ungkapan. Nah, dalam ungkapan tersebut terdapat lafadz yang mana lafadz tersebut dapat diartikan secara makna yang sebenarnya dan dapat diartikan dengan makna yang majazi atau kiasan. Salah satu contoh ayat kinayah dalam juz 4 ini adalah surah Ali Imran ayat 11. Maaf, ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adzaw wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Yang artinya, mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang atau kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Pada ayat 111 ini terdapat struktur yaitu yuwallukumul adbar yang memiliki arti mereka akan berbalik ke belakang atau berbalik punggung. Struktur tersebut mengandung kinayah berupa orang yang disifati, di mana pada kalimat tersebut subjek atau orangnya yang mengandung kinayah. Maka dari itu struktur ini disebut kinayah an mausuf atau kinayah tentang mausuf. Alasan kewacanaan kinayah ini adalah makna hakiki yang dimiliki oleh struktur tersebut adalah mereka akan berbalik ke belakang atau berbalik punggung. Nah, struktur tersebut sebagai isyarat dan kinayah dari kata kekalahan yang akan dihadapi oleh ahli kitab jika memerangi kaum muslimin. Penggunaan kata mereka akan berbalik ke belakang mengisyaratkan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk memerangi kaum muslimin. Maksud dari struktur ini adalah ketika mereka, para ahli kitab, memerangi kaum muslimin, sikap yang mereka tunjukkan pada saat itu adalah berbalik ke belakang, kemudian mundur, dan secara otomatis mendapatkan kekalahan. Karena mereka tidak tahan dan tidak kuat menghadapi persatuan dari kaum muslimin yang kuat. Seperti itu. Nah, pada aspek estetika, penggunaan kinayah pada struktur ini adalah adanya kalimat mereka akan berbalik ke belakang atau berbalik punggung. Nah, selain memiliki makna yang sudah dijelaskan tadi, juga memiliki makna jika mereka memerangi kaum muslimin, pastilah mereka akan mengalami kehancuran, kemudian mereka lari tunggang langgang dan tidak berani menghadapi kaum muslimin. Makna ini dapat memicu gambaran dari pembaca terkait betapa hebatnya kekuatan persatuan yang dimiliki oleh kaum mukminin pada saat itu, sehingga ahli kitab dapat mundur secepat itu dan mengalami kekalahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.